Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi nih ya dengan Bu Nelly. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Jadi, untuk pembelajaran matematika yang akan Ibu sampaikan yaitu materi berikutnya, yaitu materi tentang volume bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang ya. Nah, di buku kalian itu bab 5 dan bab 6. Oke, kita lanjut. Mohon disimak ya anak-anak. Terima kasih. Nah, sebelum kalian masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran yang diberikan. Ya, yang pertama, kalian memahami sifat-sifat kubus, balok, bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. Ya, yang kedua, memahami volume kubus dan balok. Dan yang ketiga, memahami pangkat 3 dan akar pangkat 3 dalam menghitung volume kubus. Oke, nah ini dia tujuan pembelajaran yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalian bisa mengikuti dan memahami ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun yang perlu kalian ingat yaitu sebelum kita masuk ke materi, adapun motivasi. Nah ya, motivasi untuk belajar MTK yaitu harus senang dulu ya. Belajar matematika itu menyenangkan loh. Oke. Yang kedua, nanti di file ini atau di video ini ada materi. Oke. Dan ada soal dan ada rangkuman. Oke. Jadi kalian boleh menyimak apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk materi volume, di sini ada bentuk contoh ya, contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah di sini yang pertama itu ada gambar Rubik ya. Nah, yang kedua itu ada gambar jam ya, jam di meja ya, nah kayak kubus ya. Dan yang ketiga itu ada tempat pulpen tuh, ukurannya sama ya, itu ukurannya 13 ke 13 ke 13, jadi terlihat kubus ya. Dan terakhir yaitu ada contohnya yaitu kardus. Nah ini kardusnya seperti kardus yang berbentuk kubus ya. Ya jadi kardusnya sisinya semua sama ukurannya. Nah kita lanjut. Nah, contoh balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan sudah mempelajari yang tadi itu kubus. Sekarang kalian belajar balok. Nah, balok itu contohnya ada akuarium nih ya. Boleh dilihat gambarnya. Dan yang kedua penghapus tuh ya, yang kalian punya di rumah. Ya, lalu ada TV. Nah, TV lalu ada tempat buat batu es tuh ya, kayak semacam berbentuk box ya, tapi dia ukurannya tidak sama tuh, dia modelnya balok. Oke, next kita lanjut ya anak-anak. Ya next di sini slide berikutnya yaitu ada contoh-contoh bangun ruang sisi datar ya. Maksudnya di sini bangun ruang yang terdiri dari sisi-sisinya ya. Jadi ada sisi datar. Kita simak. Di sini ada gerobak. Kita lihat gerobak ya. Situ modelnya bisa juga bermodel kubus
dan balok ya. Nah, sini lihat, kita lihat dulu gambar yang di atas. Maksudnya dari sisi datar ini, dari bangun kubus, kita lihat bangun kubus ya. Bangun kubus ini terdiri dari sisi datarnya. Lihat, sisi datar itu kan persegi. Lihat di situ ada persegi ya. Kalau untuk kubus itu persegi, sisi datarnya semua sama tuh ya, persegi. Nah, tapi kalau untuk balok di sini sisinya itu persegi panjang. Nah, kalian kan tahu yang namanya bangun datar itu apa saja? Pertama itu persegi ya, persegi panjang, lalu ada segitiga. Nah, di dalam bangun ruang ini seperti kubus dan balok, kalau kubus itu bangun sisi datarnya ada persegi gitu, tapi kalau di balok sisi datarnya persegi panjang itu ya, itu maksudnya. Lalu next kita lanjut. Nah, di sini ada bangun prisma yang kalian ketahui ya. Ini cukup kalian tahu aja kalau prisma itu ternyata bangun ruang. Nah, prisma ini terdiri dari bangun sisi datarnya. Ya, di situ ada persegi panjangnya tuh. Ada segitiga. Nah, gitu. Jadi maksudnya bangun ruang ini ada sisi datarnya itu. Tadi kalau untuk prisma berarti ada segitiga dan persegi panjang. Gitu ya. Ini maksud dari materi yang Ibu sampaikan. Kita lanjut ya, next. Nah, di sini juga masih ada lagi contoh bangun ruang sisi datar. Kita lihat bangun apa ya? Coba kita lihat di situ ada gambar apa tuh? Nah, kita lihat di sini ada modelnya seperti apa? Limas ya, limas. Nah, limas segitiga. Nah, limas segitiga ini terdiri dari sisi datarnya yaitu persegi dan segitiga. Gitu maksudnya ya. Lalu kita lanjut. Nah, kalian sudah mempelajari tadi bangun ruang yang ada sisi datarnya. Nah, sekarang kita sebutkan atau Ibu akan membahas atau membantu kalian apa sih contoh-contoh bangun ruang. Nah, kita lihat di awal sudah Ibu sampaikan yaitu kubus. Nah, balok ya. Di sini ada prisma, ada limas ya, kita lihat masing-masing tuh. Nah, berarti ulangi bangun ruang yang kalian belum ketahui. Yang Ibu sampaikan di sini ada kubus, ada balok, prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, ada lima segitiga, lima segi empat, dan ada lima segi enam. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bangun ruang ya. Oke, next kita lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas materi sesuai yang di bab 5 ya. Di buku paket itu ada kubus dan balok. Nah, sebelum kita masuk, apa itu kubus dan balok ya? Kita simak dulu ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi empat atau kongruen. Ya, di sini kita lihat kubus, Ubi ulangi. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk berbentuk segi empat dan kongruen. Kongruen di sini maksudnya sama. Ya, ukurannya sama. Next, yang kedua gambar balok ya. Kita lihat balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar. Di sini ada 3 bangun datarnya berbentuk apa? Kita lihat. Ada segi 4 yang kongruen dan sejajar. Maksudnya persegi panjangnya ukurannya sama dan sejajar. Atas bawah lihat ada, dan ada bangun persegi itu ya di kanan kiri. Itu maksudnya.
Next, kita lanjut dari pengertian kubus dan balok. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Kita lanjut. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan prisma dan limas? Ya, prisma dan limas ya, kalian perlu ketahui, lihat gambarnya. Nah, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lainnya sebagai sisi tegaknya. Ya, jadi kita lihat di situ ada dua bangun datar yang kongruen dan sejajar. Maksudnya ada persegi atas bawah, persegi panjang kanan kiri, dan bidang lainnya maksudnya sisi tegaknya itu seperti kayak rusuk ya. Kita lihat di gambarnya. Next, ada gambar limas. Nah, apakah limas? Coba kita lihat. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Ya, jadi bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi tegaknya yaitu segitiga pada satu titik. Nah, jadi itu adalah pengertian tentang bangun ruang prisma dan limas. Ya, next kita lanjut ya. Di sini ada bagian-bagian atau unsur-unsur bangun ruang. Ya, jadi di pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bangun ruang apa saja ya. Ada kubus, ada balok. Yang kita bahas di sini, sisinya seperti apa kita lihat. Ada sisi ya, unsur-unsur bangun ruang yang pertama. Yang kedua ada rusuk. Yang ketiga pastinya ada titik sudut. Yang keempat diagonal ruang. Yang kelima diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang keenam bidang diagonal. Kita lihat sisi yang mana. Kita simak. Nah, kalian lihat sisi itu ya. Arah panahnya di situ ada warna ke arah oranye. Jadi tengah-tengah itu namanya sisi itu ya. Ada yang kedua rusuk. Nah, rusuk itu yang mana? Itu garis yang berdiri tegak. Itu disebutnya rusuk. Titik sudut yaitu di situ ada penyambung dari rusuknya. Rusuk ke satu, rusuk ke berikutnya itu, nah itu ada ujungnya. Nah, itu namanya titik sudut. Ya. Kita lihat diagonal ruang. Nah, diagonal ruang kita lihat di situ ada garis putih ya. Garis putih miring, nah itu adalah diagonal ruang. Kita lihat diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, kalian lihat boleh tuh. Itu ada garis putih ya, yang berbentuk garis tuh. Itu adalah diagonal sisi atau bidang. Dan dari diagonal bidangnya itu lihat warna kuning. Nah, itu warna kuning. Nah, itu disebutnya diagonal bidang diagonal. Nah, di sini kalian ada contoh soal ya, coba. Dengan memperhatikan sebuah kubus atau balok, berapakah banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonalnya? Nah, sekarang kita lihat dan kita jawab ya. Ada tabel ya di bawah ini, nanti setelah ini ada tabel. Kita akan menjawab yang diminta adalah kubus dan balok. Ya, sisinya, rusuknya, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonal. Oke, dari materi bagian-bagian unsur-unsur bangun ruang, insya Allah kalian bisa menyimak dan memahaminya. Next, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada tabel ya, kita isi. Kubus itu sisinya ada 6 ya. Rusuknya ada 12. Titik sudut kubus ada 8. Diagonal ruangnya ada 4.
diagonal bidangnya ada 12 dan ada bidang diagonal. Ya, ini yang kita bahas kubus. Sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8, diagonal ruangnya 4, diagonal bidangnya 12, bidang diagonalnya 6. Oke, next yang kedua ialah balok. Kita lihat di sini ada sisinya 6 balok, rusuknya 12, titik sudutnya 8, diagonal ruang 4, diagonal bidang 12, bidang diagonal 6. Ya, ini kalian boleh lihat dan kalian paham ya, untuk kubus dan balok. Next, untuk pengetahuannya saja, prismanya sisinya 5, prisma segitiga ya, ada rusuknya 9, ada titik sudut 6. Nah, di diagonal ruangnya untuk prisma segitiga 0 ya, tidak ada ya. Diagonal bidangnya 6 dan bidang diagonalnya 6 juga ya. Kalian boleh lihat di situ ada prisma segi 4. Kita lihat prisma segi 4, di sisinya 6, rusuknya 12, titik sudut 8. Nah, diagonal ruangnya 4 ya, berbeda ya dengan yang prisma segitiga dan segi 4. Lalu ada diagonal bidangnya untuk prisma yaitu 1, prisma segi 4 dan bidang diagonalnya ada 6. Next kita lanjut 5 segi 4, sisinya 5, rusuknya 8, titik sudutnya ada 5, diagonal ruangnya 0. Nah, di sini ada 5 segi 4 2 ya, di diagonal bidangnya. Ini bidang diagonalnya 2. 5 segitiga sisinya 4, rusuknya 6, titik sudutnya 4, diagonal ruangnya 0, diagonal bidang yaitu 0, dan bidang diagonalnya 0 juga ya. Nah, untuk mempermudah mencari semua sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan adanya rusuk sisi alas bawah, rusuk sisi atas atau tutup, dan rusuk sisi tegak. Ya, jadi ada pula rusuk mendatar, horizontal, dan rusuk tegak atau vertikal. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Oke. Next kita lanjut ya. Ya, next ya, kita lanjut. Nah, di sini di slide ini kalian bisa lihat bersama-sama. Di sini ada sifat-sifat kubus, ya. Sifat-sifat kubus yang pertama memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama, ya. Lalu yang kedua memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama. Memiliki 8 buah sudut yang sama besar, yaitu ukuran sudutnya itu pasti 90 derajat ya, jadi tegak lurus. Ya, tegak lurus modelnya seperti siku-siku ya. Nah, model siku-siku itu kalau di dalam derajat itu 90 ya. Dan memiliki ukuran. Nah, memiliki ukuran sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini maksudnya memiliki ukuran itu berarti volumenya ya. Volumenya di situ nanti sisi kali sisi kali sisi. Ya, untuk cara menghitungnya maksudnya. Oke, nanti kita ada slide berikutnya ada tentang volume ya. Sekarang kalian pahami dulu saja sifat-sifat kubusnya. Oke. Next untuk berikutnya. Ya, next setelah kalian mempelajari sifat-sifat kubus, ini ada sifat-sifat balok. Ya. Sifat-sifat balok yang kalian perlu pahami, yang pertama memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Oke, yang kedua memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. Dan yang ketiga memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama. Ya, maksudnya di sini 4 rusuk ukurannya sama. Tapi kalau untuk balok itu rusuknya ada 12. Tapi yang 4 ini ukurannya sama. Gitu maksudnya ya.
dan memiliki ukuran. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kalian nanti bisa menghitungnya kalau untuk mencari balok, yaitu dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya, untuk menghitung ukurannya. Oke, next. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, ini dia yang Ibu akan bahas, yang kalian boleh simak. Nah, sebelum kalian mempelajari kubus, di sini kubus itu ada yang namanya luas permukaan dan volume kubus. Nah, di sini maksudnya kalian harus mengingat, kalian harus bisa yang membedakan rumus luas permukaan dan volume kubus. Ya, kita simak. Di sini rumus luas permukaan kubus. Ya, L sama dengan, nah ini maksudnya L di sini ya, itu adalah luas. L-nya ya, luas permukaan. Dan luas permukaannya 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, ini adalah menghitung luas permukaan kubus. Jangan sampai bingung dan jangan sampai salah, ya. Beda dengan volume ya. Ya, jadi kalian harus paham membedakan luas permukaan kubus dan volume kubus. Oke, di sini kita lihat volume kubus. Nah, rumus volume kubus, V sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, di sini kalian bisa menghitung volumenya, berarti R kali R kali M. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan rumus luas permukaan kubus dan rumus volume kubus. Ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada gambarnya, di situ kelihatan balok ya. Kita lihat. Nah, di sini kita simak dan kita pahami ada luas permukaan dan volume balok. Nah, luas permukaan balok seperti apa? Ibu bacakan. L sama dengan 2 kali, nah 2 kali ya, buka kurung panjang kali lebar, tutup kurung tambah, buka kurung lagi panjang kali tinggi, tutup kurung ditambah, buka kurung panjang kali lebar. Nah, tutup kurung. Jadi kalian bisa membedakan luas permukaan balok. Jadi berbeda dengan luas permukaan kubus. Ya, dan kita masuk ke selanjutnya, yaitu rumus volume balok. Nah, volume balok yang sudah Ibu sampaikan di awal, yaitu V volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan yang mana luas permukaan balok dan mana rumus volume balok. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami yang Ibu berikan. Ya, jadi kalian harus benar-benar mengerti atau bisa membedakan ya dari rumus masing-masing bangun ruang. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa mengetahui rumus panjang lebar tinggi balok ya. Jadi kalau di materi biasanya nanti ada mencari volume balok misalnya. Nah, di sini kita Ibu berikan di sini ada rumus mencari panjang balok ya. Di sini ada rumus mencari panjang balok, P sama dengan volume bagi, nah itu per ya, maksudnya volume per ya, lebar kali tinggi. Ya, lebar kali tinggi. Jadi rumus mencari panjang balok kalian perlu ketahui, berarti volume per lebar kali tinggi. Ya, atau dengan bahasa yang Ibu sampaikan, volume dibagi lebar kali tinggi. Gitu ya. Oke, next. Yang kedua, mencari lebar balok. Mencari lebar balok seperti apa? Kita lihat. Di sini ada volume. Volume per panjang kali tinggi. Ya, mencari lebar balok sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Oke, sampai di sini paham ya? Next kita lanjut. Dan mencari tinggi balok. Nah, tinggi balok sama dengan
volume dibagi atau per ya bahasanya, volume per panjang kali lebar atau volume dibagi panjang kali lebar. Nah, itu adalah rumus mencari panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Ya, sampai di sini kalian bisa pahami dan disimak dengan baik-baik ya. Lihat gambarnya tuh. Oke. Nah, next kita lanjut. Nah, alhamdulillah di materi bab 6 berikutnya yaitu kalian masuk jaring-jaring kubus. Ya. Di jaring-jaring kubus ini kalian bisa lihat dari slide ini ya. Nah, ini modelnya jaring-jaring kubus. Jadi kalian itu perlu mengetahui bagaimana model-model jaring-jaring kubus ya. Kalau jaring-jaring kubus itu kalian perhatikan saja, sisinya pasti semua sama. Tuh lihat modelnya seperti persegi. Ya, itu aja. Jadi kalian lihat, membedakannya dengan balok nanti kalian lihat. Di situ ada jaring-jaringnya sisinya semua sama tuh modelnya ya. Tuh ya, kita lanjut coba kita lihat lagi ada slide-nya berikutnya untuk jaring-jaring kubus. Nah, ini macam-macam jaring kubus yang dapat dibuat ya. Maksudnya yang dapat kalian pahami nih, tuh modelnya ya. Kalian lihat yang Ibu sudah kirim tuh ya di slide. Nah, coba lihat di situ ada. Nah, jadi cara membuatnya kalian bisa lihat tuh. Yang kedua gambarnya dan yang ketiga tuh berikutnya kalian bisa lihat. Yang keempat, nah seperti ini jaring-jaring kubusnya. Seperti berikut yang gambar yang kelima, jaring-jaringnya. Lihat yang keenam. Nah, model yang keenam seperti ini. Nah, model yang ketujuh seperti ini jaring-jaring kubusnya. Boleh dilihat. Dan seperti ini. Ya, lihat. Nah, ini adalah contoh-contoh atau macam-macam jaring kubus. Ya, jadi macam-macam jaring-jaring kubus yang kalian dapat buat atau kalian paham. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini ada jaring-jaring balok. Kita lihat perbedaannya untuk jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok kita lihat di situ modelnya ya. Di situ pastinya ada persegi panjangnya ada, perseginya ada. Jadi beda ukuran ya. Kalian perlu perhatikan ya. Nah, di sini ada macam-macam jaring-jaring balok. Kita lihat. Nah, itu lihat gambarnya ya. Tuh ada berapa? Di situ ada 12 macam. Ada 12 macam jaring-jaring balok yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami. Oke, dari materi jaring-jaring balok ini mudah-mudahan kalian paham dan mengerti bagaimana bentuk perbedaan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Oke, next kita lanjut ya. Di sini Ibu memberikan soal kubus ya. Lihat pada gambar. Nah, kita lihat di sini ada soalnya nomor 1. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar modelnya kubus yang ditanyakan. Tentukan volume kubus di atas. Kita lihat penyelesaian. Kita tulis dulu ya diketahui panjang sisi kubus sama dengan 9. Baru kalian bisa menjawab. Masukin rumusnya. Volume kubus bisa sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Ya, sama. Ya. Sama dengan di situ 9 kali 9 kali 9. Sama dengan di situ jawabannya 729. Nah, maka kita bikin endingnya. Jadi, volume kubus di atas adalah 729 cm3. Ya.
Jadi soal kubus ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini ada soal balok ya. Nah, Ibu bacakan soalnya dulu. Sebuah bak renang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 350 cm, 500 cm, dan 230 cm. Maka berapakah volume dari bak renang tersebut? Nah, karena di sini semuanya panjangnya cm sama, lebarnya cm sama, tingginya cm. Jadi kita tinggal menghitung saja ya. Kita lihat next untuk menjawabnya. Nah, lihat ya. Di sini kita masuk yaitu volume. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi panjangnya berapa? Tadi di soal panjangnya itu 350 cm. Kali lebarnya berapa? 500 cm. Dan kali tinggi 230 cm. Dan kita bisa menjawab hasilnya. Nah, kita bisa menjawab itu, jawabannya itu ialah berapa? 40.250.000 cm3. Nah, karena ini berbentuk kolam renang ya, air. Nah, jadi air itu memang isinya itu banyak. Jadi bukan isi kolam renang itu bukan 1 liter, 2 liter. Jadi beribu-ribu liter ya. Nah, seperti ini lihat. Jawabannya bisa 40.250.000 cm3. Nah, ini adalah soal balok yang kedua. Oke, next, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Kita boleh lanjut ya. Nah, setelah kalian belajar materi kubus, materi balok, sisinya, luas permukaannya, volumenya, lalu ada jaring-jaringnya. Nah, sekarang kita materi yang bilangan pangkat 3 ya, buka kurung A pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, kalian boleh lihat, simak apa yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu membuat bilangan pangkat 3 ya, dari 1 sampai 10 ya. Poin-poin ini kalian perlu hafal ya, dihafalkan boleh supaya kalian ada soal langsung bisa menjawab, karena kalau sudah hafal sampai pangkat 3 dari 1 sampai 10. Di sini ada bilangan kubiknya. Nah, maksudnya bilangan kubik di sini kita lihat 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1. Berarti jawabannya 1. Dan kita lihat next yang berikutnya 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Itu maksudnya ya. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Dan seterusnya untuk 3 sampai 10. Ya, kalian bisa lihat. Dan untuk akar pangkat 3-nya nih kita lihat ya. Akar pangkat 3 dari 1. Ya tetap 1. Gitu maksudnya, karena 1 kali 1 kali 1 kan 1. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 1 ialah 1. Nah, coba sekarang kita lihat contoh yang kedua. Akar pangkat 3 8. Ya. 8 kalian lihat bilangan kubiknya di situ ada 8 ya. Nah, dijadikan akar pangkat 3. Nah, kalian lihat akar pangkat 3-nya bilangan pangkat 3 di situ 2 pangkat 3 ya. Berarti kalian ambil jawabannya yaitu yang 2. Tuh. Kenapa bisa 2? Karena 2 pangkat 3 sama dengan itu 2 kali 2 kali 2 ya kan. Lalu dijadikan akar pangkat 3, hasilnya yang tadi dijadikan akar pangkat 3. Nah, gitu maksudnya. Jadi hasil 2 pangkat 3 kan 8. Dijadikan akar pangkat 3 8 itu berapa? Gitu, hasilnya yang jumlahnya 8. Maksudnya di sini hasil yang jumlahnya 8 itu adalah hasilnya 2. Nah, gitu ya. Jadi pemahamannya Ibu sekali lagi menjelaskan.
Yang nomor 3 ya, coba Ibu jelaskan. Akar pangkat 3 dari 27. Lihat akar pangkat 3 dari 27 ya, di situ lihat gambar. Lihat tulisannya. Akar pangkat 3 27 dibacanya tuh. Nah, jawabannya berapa hasilnya? Kenapa bisa 3? Nah, kita lihat. Di situ kenapa bisa 3? 3 pangkat 3 yang hasilnya 27 berapa? Berapa? Nah, 3. Nah, itu adalah hasilnya. Gitu. Jadi kebalikan dari bilangan pangkat 3. Gitu. Jadi bilangan pangkat 3 itu kebalikannya untuk mencari akar pangkat 3 maksudnya. Ya. Sampai di sini kalian bisa lihat. Nah, Ibu kasih satu lagi contoh akar dari pangkat 3 dari 64. Lihat 64 ya. Kalau kalian sudah hafal berarti kalian pasti tahu. Oh, akar dari 64 ya 4. Karena 4 kali 4 kali 4 itu jawabannya 64. Gitu. Jadi maksudnya kebalikan dari bilangan pangkat 3 tersebut. Jadi hasilnya, hasil dari bilangan pangkat 3 itu dijadikan akar pangkat 3. Gitu ya. Nah, udah ada 4 contoh Ibu berikan. Kalian bisa memahami yang berikutnya. Dari yang 5 sampai 10 ya. Silakan disimak, dipahami. Next, kita lanjut. Next ya, kita lanjut. Nah, dari materi yang sebelumnya, kita lihat ada materi apa nih ya? Cara mencari akar kubik dengan faktorisasi prima. Nah, ini ada di halaman yang kalian boleh lihat, pakai kalian. Ada halaman 108 sampai 109. Nah, ini Ibu jelaskan. Kalian harus perlu tahu dulu, apa itu prima, bilangan prima. Ya, kalian harus mengetahui bilangan prima itu seperti apa, angka-angkanya. Ya, Ibu jabarkan di sini. Ada beberapa Ibu jabarkan angka prima, yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, kalian bisa mengerti prima, bilangan angka prima ini. Dan pengertian dari angka prima yaitu bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi maksudnya dari bilangan prima ini yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi 2 intinya. Nah ya, coba kita lihat. Kalau dari bilangan prima ini ada angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalian adalah yang kalian perlu ingat, remember ya, yang kalian perlu pahami. Angka prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Oke, next. Kita mencari akar kubik dengan faktorisasi prima. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat ada akar pangkat 3 dari 8. Ya, nah tadi di awal Ibu sudah bilang kalau kalian sudah hafal perpangkatan dari 1 sampai 10, itu kalian bisa menjawab. 8 itu berarti jawabannya akar kubiknya yaitu 2. Gitu ya. Kenapa 2? Yang tadi Bu awal sampaikan 2 kali 2 kali 2. Gitu. Jadi 8. Nah, sekarang kalian disuruh mencari akar kubik dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu yang tadi Bu bilang, yaitu angka-angkanya dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi angka yang dibagi 2. Nah, setelah sudah selesai dibagi 2 tapi tidak bisa lagi dibagi 2, berarti kalian bagi 3. Nah, kalau bagi 3 pun tidak bisa, berarti kalian ambil angkanya, berarti 5. Kalau tidak bisa lagi angka 5, berarti bagi 7. Gitu ya. Jadi, angka prima itu yang kalian perlu pahami itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, ini kalian harus pahami. Jadi, pembagian itu berurut dulu dari 2. Dari bilangan prima angka 2. Kita lihat di situ akar pangkat 8 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4. Ya, ada ya, lihat. Lalu 4 dibagi 2, 2. Nah, 2 itu udah stop karena angka itu sendiri. Nah, jadi jawabannya 2-nya ada 3 nggak? Coba itu lihat. 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Nah, berarti jawabannya berapa? Akar kubik dari 8 yaitu 2. Gitu ya. Coba kita lihat 1000 nih. Akar dari kubik 1000. Tadi di awal Ibu bilang bagi 2 ya. Di awal bagi 2. Bagi 2, 1000 bagi 2, 500. Dibagi 2 lagi,
250 dibagi 2, 125. 125 dibagi 2 nggak bisa. Di 125 dibagi 3 nggak bisa. Nah, ambil bagi 5. Bagi 5, 125 bagi 5, jawabannya 25. Dan 25 bagi 5, 5. Nah, kalau sudah stop dengan angka dia sendiri, ya udah, berarti kita lihat 2-nya ada berapa? Ada 3 ya, berarti kita ambil. Jawabannya ialah 2. Lalu di situ ada 5. Nah, berarti ambil 5, berarti 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10. Nah, berarti akar kubik dari 1000 ialah 10. Kenapa? Kita bisa lihat 10 dikali 10 kali 10 berapa? 1000 kan? Nah, itu seperti itu. Jadi akar kubik dari 1000 yaitu 10. Nah, kita lihat lagi. Di bawah tuh lihat ya, caranya tuh ada tuh. Ya, akar kubik dari 1000 katanya di situ kan kalau dengan faktorisasi kita sudah jabarkan tuh ya. Ibu sudah jabarkan ada 2 kali 2, 2-nya ada 3 tuh ya untuk yang akar kubik 1000 ya. 5-nya ada 3, lihat. Nah, kita bikin lagi caranya. Di situ 2 pangkat 3. Nah, kali 5 pangkat 3. Kita ambil. Kenapa bisa jadi 2 kali 5? Karena akar kubiknya hilang. Karena 3 bagi 3 itu 0. Maaf. 3 bagi 3 itu 1. Jadi tidak usah perlu lagi pakai akar kubik. Ya, akar kubik itu maksudnya yang itu tuh, yang gambar yang kayak panah bentuk model checklist. Nah, ya, itu namanya akar kubik. Jadi akar kubiknya itu tidak perlu lagi. Jadi kita ambil 2 kali 5. Itu sama dengan 10. Nah, ini adalah cara akar kubik dengan faktorisasi prima. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat apa yang Ibu sampaikan. Gitu. Dan kalian boleh simak ya. Oke, next kita lanjut ya. Nah, ada materi mencari akar kubik itu ya. Akar kubiknya lebih dari yang 10 pangkat 3. Misalnya 11 pangkat 3, 12 pangkat 3, 14 pangkat 3. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari 14 kali 14 kali 14 berapa ya, untuk menghemat waktu ataupun menghemat energi ya menghitungnya. Nah, cuma ini ada cara yang Ibu ajarkan. Kalian harus perlu ingat dulu angkanya. Tuh yang merah tuh kelihatan ya, yang merah ya. Angka berapa aja tuh yang merah? Tuh ya, 1, 4, 6, 9. Nah, ini perlu diingat dulu nih. Perlu diingat diapain? Diingat aja dulu ya. Diingat dulu. 1, 4, 6, 9. Oke, 1, 4, 6, 9. Kalian harus perlu ingat. Ya, di situ ada remember, ingat ya. Di situ kita lihat, di situ ada bilangan kubik dasar tuh Ibu berikan. 1 pangkat 3 yang di awal tadi 1, 2 pangkat 3 8 dan seterusnya. Sampai 9 pangkat 3 729. Oke, berarti ini perlu diingat ya, yang apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Bilangan pangkat 3 harus diingat 1 sampai 10. Lalu nah, untuk mengerjakan akar kubik lebih dari 10 pangkat 3, berarti kalian harus ingat dulu angkanya di 1, 4, 6, dan 9. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada akar kubik dari antara 1000 sampai 1 juta. Nah, gitu ya. Jadi kalian perlu pahami akar kubik dari antara 1000 dan sampai 1 juta. Kita lihat di sini ada akar dari 64. Nah, ini kalian perlu ingat, tadi kan Ibu bilang 4 pangkat 3 berapa? 64. Nah, berarti akar dari 64 ya 4. Gitu. Berarti ini masih di bawah 10 ya pangkatnya ya. Lalu ada akar dari 512. 512 akar kubiknya yaitu 8. Kenapa kita bisa lihat? Kan Ibu sudah bilang di awal kalian harus hafalin. 8 pangkat 3 berapa? 512. Nanti sama dengan jawabannya akar kubik dari 512 yaitu 8. Ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini ada akar kubik 19.683. Ya, ini kita akan jawab ya nanti sama-sama. Oke. Nah, caranya
Ya, sama di awal akar kubik. Nah, ini Ibu berikan ada contoh ya. Ada contoh yang Ibu berikan di sini. Pertama, yaitu contohnya akar kubik dari 2197. Nah, ingat yang Ibu sampaikan. 2197 itu ada berapa angka? Berarti ada 4 angka ya. Angkanya 2, ada angka 1, ada angka 9, ada angka 7. Ya, ingat. Berarti 2197 ada 4 angka. Angkanya terdiri dari ribuan, 2, satunya ratusan, 9-nya puluhan, 7 satuan. Ya. Lalu mau diapakan? Cara prosesnya, cara menghemat mencarinya tidak perlu lagi dengan cara mencari faktorisasi prima. Ya. Jadi kalian Ibu ajarkan dengan cara coba lihat. Kita lihat angka 2-nya dulu ya. Kita lihat angka 2. Di situ angka 2 bilangan kubik yang paling mendekati 2. Ya, bilangan kubik yang paling mendekati angka 2 adalah 1. Ya, coba kita lihat. Kalian kan sudah Ibu suruh hafal 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Nah, yang mendekati di situ angka 2, 1 pangkat 3 apa 2 pangkat 3? Nah, ternyata jawabannya ialah 1. Ya kan? Nah, jawabannya 1. Berarti yang mendekati angka 2 itu untuk perpangkatannya yaitu 1 pangkat 3. Berarti kita ambil 1. Untuk di bawahnya ya, taruh di bawahnya 1. Nah, jawabannya itu kita lihat di depannya itu ada 13. Lihat ya, 13. Nah, 3-nya dari mana? Kita lihat 3-nya dari mana? Kita lihat angka 7. Lihat kalian langsung setelah kalian mengerjakan di angka 2, kalian lihat langsung angka belakangnya, angka 7. Nah, angka 7 itu ada tidak angka yang tadi Ibu suruh ingat? Yang remember 1, 4, 6, 9. Nah, berarti tidak ada ya. Jadi tidak ada angka yang 1, 4, 6, 9, tidak ada. Nah, kita lihat di situ angka berapa? Angka 7. Nah, kalau tidak ada angka yang tadi di remember tadi, berarti kalian patokannya lihat 7 supaya menjadi 10. Nah, berarti 10 dikurang 7 berapa? 3. Nah, jadi gini, kalian setelah prosesnya melihat di awal di angka 2, kalian langsung lihat ke proses akhir di angka 7-nya. Kalian langsung lihat akhirnya, angka 7. Angka 7 itu biar mendekati 10 berapa? 7 tambah berapa supaya menjadi 10? Nah, maksudnya di situ ya. Jadi 7 tambah berapa supaya menjadi 10 berapa? Nah, jawab 3. Nah, berarti yang diambil untuk menjawab akar kubik dari 2197 ialah 1 dan 3. Itu maksudnya. Ya, coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini ada yang Ibu sampaikan tadi ya. Coba kita lihat angkanya ya, bareng-bareng ya. Ibu sebutkan angkanya 4096. Ya, akar kubik dari 4096. Berarti angkanya terdiri dari 4 ya. 4096 ya. Sama berarti yang di awal. Kita lihat ke angka 4-nya dulu proses pengerjaannya. Ya, kita lihat angka proses pengerjaannya di angka 4. Ya, pertama kali yang kalian kerjakan ialah lihat angka 4-nya. Di situ ada bacaan bilangan kubik yang mendekati 4. Nah, bilangan kubik yang tadi Ibu bilang 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Nah, yang mendekati angka 4 mana? Nah, good job. Jawabannya 1 karena 1 pangkat 3 itu 1. Ya, jadi nggak boleh lebih di bawah, nggak boleh lebih dari 4. Jawab di bawahnya itu. Ya. Nah, setelah kalian menjawab 1 yang mendekati angka 4 ialah 1, berarti kalian tulis di situ jawabannya 1 ya. Tulis itu ada kan? Lalu di sini kalian langsung lihat angka 6-nya. Angka belakangnya ya. Angka belakangnya satuannya adalah 6. Nah, yang kalian perlu ingat kan tadi apa? Angka 1, 4, 6, dan 9. Kalau sudah ada angka 6 dengan yang remember yang tadi, kalian langsung masukin aja. Angkanya itu 6. Nah, jadi jawabannya akar kubik dari 4096 ialah 16. Gitu ya. Sampai di sini kalian memahami ya apa yang Ibu sampaikan. Oke. Nah, kita lanjut, ada contoh lagi berikutnya supaya kalian tambah paham
ya. Nah, di sini kita lihat ada soal contoh berikutnya, yaitu akar dari 79.507. Ya, 79.507. Nah, berarti ini ada 5 angka ya. Yang di awal Ibu berikan contohnya ada 4 angka. Nah, sekarang ada 5 angka. Kalau ada 5 angka, kalian ambil 2 depannya. Nah, ada 79 tuh ya. Ibu lihat garis panah tuh ya. Jadi pertama kalian, kalau kalian ke pengerjanya, lihat kalau ada 5 angka berarti ambil 2. Lihat 79. Nah, 79 itu akar kubik berapa yang mendekati 79? Kita lihat. Nah, hasil pangkat 3 yang mendekati 79 adalah 4 pangkat 3. Yaitu jawabannya 64. Nah, berarti di bawahnya 79 itu 64 ya. Harus kurang dari 79, nggak boleh lebih dari 79. Nah, berarti yang mendekati atau yang tidak boleh lebih berarti jawabannya 4 pangkat 3. Nah, kalian jawabannya ambil 4-nya, bukan 64-nya. Jadi jawabannya kita buat depannya itu 4. Ya, kita ambil. Lalu proses pengerjaan yang kedua, kita lihat di belakangnya itu angka berapa? Angka 7, ya berarti di awal yang sama yang tadi ya, ada angka 7. Bilangan pangkat 3 dengan akhir 7. Ya, kita lihat maksudnya di sini. 7 itu yang mendekati sama dengan 10. Berarti 7 tambah berapa? 3, berarti 10 ya. Nah, berarti 3. Nah, berarti jawabannya kita lihat di situ tuh, 3 satuan. Gitu. Jadi kita lihat ada 4, ada 3. Jadi jawabannya adalah akar kubik dari 79.507 ialah 43. Gitu ya. Sampai di sini Ibu sudah berikan 3 contoh ya. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian boleh mencari contoh-contoh berikutnya di buku paket, kalian cari untuk menjawabnya. Ya, supaya kalian tambah paham lagi apa yang Ibu sampaikan, langsung kalian cari soal. Coba aku pengen jawaban yang dari Bu Nelly yang cara cepat ya. Nah, kalau cara faktorisasi prima sudah dijelaskan, Ibu sudah jabarkan, dan cara cepatnya Ibu sudah jabarkan juga. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, di sini ada pembuktiannya. 43 kali 43 kali 43, yaitu jawabannya 79.507. Nah, jadi kalian tidak perlu lagi memproses 43 kali 43 berapa, dikali lagi 43. Nah, cara cepatnya untuk mengetahui akar kubiknya seperti tadi, ya, yang Ibu sudah jelaskan. Oke. Nah, alhamdulillah dari materi ini Ibu sangat berterima kasih kepada kalian ya, karena kalian sudah menyimak pastinya dan sudah membantu Ibu untuk bisa semangat yang luar biasa yang Ibu membuat video ini supaya kalian paham akan yang Ibu sampaikan ya. Jadi untuk pembelajaran materi bab 5 dan bab 6 sudah Ibu selesaikan dan Ibu sudah berikan videonya. Dan kalian boleh menyimak video ini, kalian boleh simpan ya, supaya materinya tidak lupa. Ya, jadi kalian boleh simpan dengan link kalian sendiri di link YouTube kalian atau di handphone kalian, di download terserah. Ya, yang penting untuk belajar materi bab 5 dan bab 6 sudah diberikan. Dan insya Allah kalian memahaminya. Nah, jika ada pertanyaan ya ataupun yang ingin kalian tanyakan selama pembelajaran materi bab 5 dan bab 6 ini, silakan, kalian sudah tahu nomor Ibu, kalian hubungi. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Ya. Dan Ibu tentunya Ibu Hairi dan Ibu berterima kasih kepada kalian, dan jangan lupa ya, dukung terus video-video Ibu ya, supaya Ibu juga tetap semangat memberi kalian video ya. Oke. Dan Ibu Hairi ya
Ibu Airi, sebelum Ibu pamit ya, jaga kesehatan dan jangan lupa tetap gunakan masker jika kalian keluar rumah ya. Dan Ibu Airi mohon maaf jika Ibu ada kesalahan, kekurangan itu datangnya dari Ibu dan kelebihan pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.